Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, pemasangan patok yang dilakukan Bribka Madih kini berbuntut panjang. Siang tadi puluhan perwakilan warga Jatiwarna Bekasi melaporkan Bribka Madih ke Polda Metro Jaya atas perbuatan tidak menyenangkan lantaran memasuki pekarangan rumah tanpa izin. Puluhan warga RW 03 Jatiwarna Bekasi, Jawa Barat mendatangi gedung bidang propam Polda Metro Jaya Senin siang. Mereka datang untuk melaporkan Bribka Madih lantaran dinilai meresahkan warga. Dengan membawa sejumlah barang bukti, warga melaporkan Bribka Madih atas perbuatan tidak menyenangkan lantaran memasang patok di sejumlah rumah warga tanpa izin. Karena telah memasuki pekarangan warga tanpa izin dan memasang patok dan pos di depan rumah warga kami. Jadi hanya itu yang kami laporkan, tidak lebih tidak kurang, dan ada keberatan warga karena mengganggu aktivitas warga setempat, terutama yang dipasangi plang dan pos keamanan di depan rumah Ibu Soraya, Bapak Victor, itu yang langsung bersinggungan dengan Bribka Madih. Jadi kami ingin agar patok dan pos ini segera bisa dipindahkan atau dicabut. Jadi keinginan kami seperti itu. Sebelumnya Bribka Madih memenuhi panggilan Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya didampingi adik dan kerabatnya. Bribka Madih dipertemukan dengan berbagai pihak terkait sengketa tanah orang tuanya yang diributkan. Semua dari A sampai Z sudah kita ketemui. Kalau memang ada penjualan, kita akui penjualan. Dan kalau tidak ada penjualan, buat apa si Madih? Buat apa? Anda memang mohon maaf, ya kita memang keadaannya begini. Kalau sisi pendampingan kita nggak ada. Ini cuma adik salah satu dulu korban yang dibawa pos gede. Abang yang paling tua itu karena trauma dulu pernah di sel, cuma gara-gara ini sama seminggunya Babe tadi nggak mau ikut. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan ada perbedaan antara laporan awal tahun 2011 dengan pernyataan Bribka Madih. Kalau dari data kami temukan 10 AJB yang dijual oleh langsung orang tuanya Pak Madih atas nama almarhum Tonge, dicap jempol terhadap berbagai pihak. Sudah dijual sampai kurun waktu 79 sampai dengan 92. Nanti dijelaskan oleh perangkat lurah dan sebagainya. Ya. Jadi. Madih menduga ada oknum berinisial MH yang memperjualbelikan tanah miliknya pada orang lain. Kita beralih ke informasi lainnya, eksepsi tim kuasa hukum terdakwa Irjen Teddy Minahasa, mantan Kapolda Sumatera Barat, hari ini ditolak Jaksa Penuntut Umum. Dalam tanggapan eksepsinya, JPU mengklaim dakwaan pasal yang disangkakan kepada terdakwa sudah sesuai dengan perundang-undangan. Persidangan perkara narkotika yang melibatkan Irjen Teddy Minahasa kembali diadakan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sidang beragendakan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi dari tim kuasa hukum terdakwa Teddy Minahasa pada persidangan sebelumnya. Menanggapi eksepsi dari tim kuasa hukum terdakwa yang menilai dakwaan jaksa terlalu prematur untuk disidangkan, dibantah keras tim Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum menyampaikan bahwa dakwaan yang disangkakan kepada terdakwa sudah tepat dan lengkap, yang memenuhi unsur formil dan material berdasarkan dengan perundang-undangan yang berlaku. Sama terdakwa Teddy Minahasa telah dituntut sebagaimana mestinya dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP dan penanganannya surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan hari ini. 2. Menyatakan eksepsi yang berbantah dari penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima dan ditolak. 3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara selama terdakwa Teddy Minahasa tetap dilanjutkan.
Tim kuasa hukum terdakwa menilai banyak kejanggalan atas tanggapan eksepsi yang dibacakan jaksa penuntut umum, di mana poin eksepsi sebelumnya banyak yang tidak ditanggapi oleh jaksa penuntut umum dengan alasan tidak masuk pokok perkara. Sangat aneh dan tanggapan dari jaksa itu merupakan pengakuan bahwa memang surat dakwaannya itu tidak lengkap dan tidak cermat, ya, karena dia tidak mau menanggapi. Contoh misalnya, kan menurut ketentuan kan, kalau seseorang membunuh, wajib oleh dalam surat dakwaan diuraikan bagaimana cara membunuhnya, saksinya siapa, bukti-buktinya apa. Jadi itu dituduh, itu wajib dalam surat dakwaan, itu bukan menyangkut pokok perkara. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek, akhirnya Majelis Hakim menolak permohonan duplik yang diajukan tim kuasa hukum terdakwa. Sidang akan dilanjutkan kembali Kamis pagi pekan depan dengan agenda putusan sela yang akan dibacakan Majelis Hakim. Kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Pemirsa, jaksa penuntut umum hari ini membacakan tanggapan atas pembelaan 6 terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua. Dalam sidang replik Hendra Kurniawan, JPU mengatakan tidak perlu menanggapi pledoi Hendra karena hanya berisi pamer perjalanan karir selama menjadi anggota Polri. Bahwa setelah kami penuntut umum menerima, membaca dan memahami apa yang disampaikan oleh terdakwa dalam pembelaan pribadinya, pada pokoknya terdakwa dalam pembelaannya sebanyak 4 lembar tersebut hanya memuat tentang kisah perjalanan hidup dan karir terdakwa di kepolisian yang hampir selama lebih kurang 27 tahun, mulai dari Akpol pada tahun 1995 hingga menjadi Karopaminal. Juga dalam pembelaan terdakwa pada pokoknya juga menyampaikan terkait atas perbuatan yang dilakukannya dalam perkara Ako adalah menjalankan kewenangan sesuai SOP yang diatur oleh institusi. Atas pembelaan pribadi terdakwa terkait kisah hidup dan karirnya tersebut, kami penuntut umum tidak akan menanggapinya karena apa yang disampaikan oleh terdakwa bukan terkait alat bukti maupun elemen unsur pasal yang kami dakwakan dan telah kami tuntut pada persidangan sebelumnya. Sedangkan terkait kewenangan dan SOP yang menurut terdakwa masih sesuai jalurnya akan kami bahas lebih detail pada bagian akhir replik atau jawaban ini. Karena apa yang disampaikan oleh terdakwa hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa dalam pledoinya. 2. Jawaban atas nota pembelaan penasihat hukum terdakwa terhadap dakwaan penuntut umum. Bahwa permohonan terdakwa melalui penasihat hukum terdakwa dalam pledoinya telah kami baca kembali, kami rangkum dan kami jawab sebagai berikut. 1. Dalam pledoi atau pembelaan penasihat hukum terdakwa mulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 8, pada pokoknya berisi tentang pendahuluan, kata sambutan dan ucapan terima kasih. Sehingga terhadap hal tersebut kami penuntut umum tidak akan menanggapinya. 2. Dalam pledoi penasihat hukum terdakwa mulai dari halaman 8 sampai dengan halaman 26, pada pokoknya berisi tentang rangkuman kronologis peristiwa pada saat itu dan juga menjelaskan terkait dengan aturan terkait perintah atasan. Oleh karena bahasan penasihat hukum terdakwa terkait kronologis peristiwa, maka hal tersebut juga tidak akan kami tanggapi karena sudah termuat dalam surat tuntutan kami. Sedangkan terkait perintah atasan sebenarnya juga sudah kami bahas dalam surat tuntutan kami. Namun jika dilihat pledoi penasihat hukum terdakwa secara keseluruhan, hampir semuanya hanya berdalilkan atas perintah atasan. Sementara itu, meski jaksa membacakan replik, kuasa hukum terdakwa Irfan Widianto tidak akan menyampaikan tanggapan atas replik jaksa. Tim kuasa hukum Irfan meminta majelis hakim langsung bacakan vonis terhadap kliennya dalam sidang lanjutan yang akan digelar 24 Februari mendatang. Terima kasih Mulia. Kami menghargai replik penasihat penuntut umum. Namun setelah kami menyimak bersama-sama dalam pembacaan tadi, tidak ada hal yang substansial. Isinya hanya pengulangan dari surat tuntutan, oleh karena kami tetap pada pembelaan yang mulia. Tetap dengan pembelaan. Ya.
Jadi saudara tidak mengajukan duplik ya? Ya, kami melawan langsung putusan yang mulia. Ya. Baik ya, oleh karena tidak ada duplik dari pusat hukum ya, dan dupliknya secara lisan di persidangan menyatakan tetap dengan pembelaan semula. Selanjutnya agenda persidangan adalah putusan. Putusan pada hari Jumat tanggal berapa itu? 24 Februari ya. Ya. 24 Februari. Pada bentuk hukum untuk menghadapkan terdakwa tersebut pada persidangan telah ditetapkan. Sidang yang akan ditunda. Pembelaan terdakwa Arif Rahman Arifin ditolak jaksa penuntut umum. Jaksa menilai nota pembelaan atau pledoi terdakwa Arif Rahman Arifin tidak dapat menggugurkan tuntutan. Lanjutan sidang perintangan penyidikan kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat kembali digelar. Majelis Hakim mendengarkan pembacaan replik atau tanggapan JPU atas nota pembelaan yang diajukan oleh ke-6 terdakwa perkara obstruction of justice. Hasilnya, jaksa penuntut umum menolak pembelaan dari terdakwa Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, dan Baikuni Wibowo. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa nota pembelaan pledoi terdakwa Arif Rahman Arifin SIKMH beserta tim penasihat hukumnya haruslah dikesampingkan. Selain itu, uraian-uraian pledoi tersebut tidaklah memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk menggugurkan tuntutan penuntut umum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menolak seluruh pledoi dari tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin SIKMH dan pledoi dari terdakwa Arif Rahman Arifin SIKMH. 2. Menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023. Penutup, demikianlah replik penuntut umum atas pledoi dari tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin SIKMH dan pledoi terdakwa Arif Rahman Arifin SIKMH yang telah kami bacakan dalam persidangan hari ini, Senin, tanggal 6 Februari 2023. Selanjutnya, kami menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang mulia untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Sebelumnya, ke-6 mantan perwira polisi ini telah membacakan nota pembelaan atas tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara perintangan penyidikan Brigadir Yosua. Dalam perkara obstruction of justice, kelima terdakwa dituntut hukuman pidana yang berbeda-beda. Agus Nurpatria dituntut hukuman pidana tertinggi, yakni 3 tahun penjara. Kemudian Cuk Putranto dan Baikuni Wibowo dituntut pidana 2 tahun penjara. Sementara Arif Rahman Arifin dan Irfan Widianto dituntut pidana 1 tahun penjara. Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada tim penasihat. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku tidak masalah jika dirinya sering dibohongi dan dikhianati. Informasinya kami hadirkan di iNews Prime sesaat lagi.